Sekarang, ini bukan dongeng ya, sama sekali bukan. Ini adalah salah satu episode paling menyedihkan dalam sejarah, sebuah kisah nyata, tentang harapan yang hancur menjadi tragedi. Coba deh kita berhenti sejenak dan benar-benar bayangin ini. Kita nggak ngomongin puluhan atau ratusan loh, tapi ribuan anak-anak berkumpul bersama. Dan mereka bukan lagi sedang bermain atau belajar seperti anak-anak seumuran mereka seharusnya. Tujuan mereka beda, dan jujur aja, bikin merinding. Mereka berbaris untuk perang. Oke, jadi apa sih ini sebenarnya? Nah, peristiwa ini dikenal sebagai Perang Salib Anak. Kejadiannya di tahun 1212. Konsepnya itu, gila sih kalau dipikir-pikir, ribuan anak-anak yakin banget kalau mereka punya misi suci dari Tuhan untuk merebut kembali tanah suci hanya dengan kekuatan iman mereka. Pertanyaan terbesarnya kan, kenapa? Kok bisa? Apa yang bikin ribuan anak-anak nekat melakukan perjalanan yang, ya kedengarannya mustahil ini? Jawabannya, ternyata ada di satu hal, keyakinan mereka yang murni banget. Nah, gerakan ini tuh sebagian besar dipicu oleh anak-anak muda juga. Salah satu tokoh utamanya, seorang gembala muda bernama Stephen dari Close. Entah gimana caranya, dia dan beberapa anak lain berhasil meyakinkan teman-temannya kalau mereka ini dapat panggilan ilahi. Dan keyakinan inilah yang jadi bahan bakar mereka. Cara pikir mereka itu beda banget sama tentara. Mereka percaya 100% kalau mereka itu utusan Tuhan dan keajaiban bakal terjadi. Mereka bahkan mikir laut akan terbelah untuk mereka, kayak di kisah Nabi Musa gitu. Jadi, buat apa senjata kan? Intinya tuh cuma ini, seluruh gerakan ini dibangun di atas satu ide yang kedengarannya kuat, tapi ya sejujurnya naif banget. Bahwa iman mereka saja sudah cukup untuk mengatasi segalanya. Tapi ya gitu kan, iman yang sekuat apapun akhirnya harus berhadapan sama dunia nyata yang keras. Dan disinilah kisah penuh harapan ini mulai berbelok jadi perjuangan yang, menyedihkan banget. Oke, kita lihat gimana prosesnya. Awalnya mereka jalan penuh semangat. Tapi tanpa persiapan apa-apa. Gak ada bekal, gak ada rencana, gak ada perlindungan. Yah, gak butuh waktu lama sampai mereka semua kelelahan. Terus kelaparan mulai datang. Dan satu persatu, anak-anak yang tadinya semangat ini mulai tumbang di jalan. Udah terlalu lemah bahkan buat melangkah sekalipun. Buat mereka yang entah gimana caranya masih bisa bertahan, perjalanan ini belum selesai. Justru, mereka lagi jalan menuju bagian paling tragis dari cerita ini. Coba bayangin ya momen ini. Setelah perjalanan yang luar biasa berat, sekelompok anak yang tersisa ini akhirnya sampai di pinggir laut. Di pikiran mereka, inilah saatnya, momen pembuktian. Disinilah janji itu akan ditepati, dan keajaiban yang mereka tunggu-tunggu bakal terjadi. Tapi lautnya diam, gak ada jalan yang kebuka. Keajaiban yang jadi satu-satunya pegangan mereka, yang bikin mereka kuat jalan sejauh itu, gak pernah datang. Momen hening pas mereka sadar itu, pasti rasanya hancur banget. Dan di saat harapan mereka udah di titik paling rendah, justru datang pengkhianatan paling puncak. Ada beberapa pedagang yang nawarin tumpangan kapal, seolah-olah mau nolongin. Tapi anak-anak ini nggak dibawa ke tanah suci. Mereka malah dibawa ke pelabuhan lain, terus dijual jadi budak. Ini benar-benar akhir yang paling kejam untuk sebuah perjalanan yang dimulai dengan iman yang begitu tulus. Jadi, apa dong yang bisa kita pelajari dari kisah yang kelam banget ini? Kenapa cerita ini penting buat kita ingat terus? Memang sih, para sejarawan sampai sekarang masih berdebat soal detail-detailnya. Jumlah pastinya berapa, apakah gerakannya cuma satu atau ada dua yang terpisah. Tapi, mau gimana pun detailnya, pesan utamanya itu jelas banget. Kisah ini jadi gambaran yang ngeri ya, tentang seberapa kuatnya sebuah keyakinan. Keyakinan itu bisa menginspirasi hal-hal yang luar biasa. Tapi kalau salah arah atau tanpa bimbingan yang benar, keyakinan yang sama bisa menuntun pada tragedi yang gak terbayangkan. Cukup kuat untuk menggiring ribuan anak ke kehancuran mereka sendiri. Kita kan seringnya lihat sejarah itu sebagai cerita tentang keberanian, kemenangan, kepahlawanan. Tapi cerita ini ngingetin kita ada sisi lain dari sejarah. Sisi yang lebih gelap dan jauh lebih rumit. Dan mungkin itulah pelajaran terbesarnya. Bahwa kadang-kadang sejarah itu bukan tentang perang yang dimenangkan, tapi tentang harapan yang paling murni yang disalahgunakan dan dikhianati. Sebuah pemikiran yang kayaknya patut kita renungkan ya.